Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alimul Hakim, NIM 2355-2021-004. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan di mana praktik ini bertujuan untuk membandingkan performa server chat milik Multithread dan Asensio. Nah, pertama di sini ada Multithread, di mana Multithread ini kita menggunakan modul socket dan threading dari bawaan milik Python-nya sendiri. Nah, setiap kali ada klien yang masuk melalui server accept, nah kemudian server akan membuat thread baru untuk setiap kliennya. Nah, ini. Jadi fungsi ini adalah untuk membuat thread baru untuk setiap klien yang masuk ke dalam server ini. Nah, kemudian di sini ada threading log, di mana fungsinya sebagai pengaman data agar tidak terjadi bentrokan ketika banyak thread klien yang mengakses daftar klien. Nah, jadi kalau ada yang mengakses daftar klien secara bersamaan, nah fungsi thread log-nya ini akan berjalan sebagai pengaman dari bentrokan. Nah, kemudian kita coba di terminal, kita klik new terminal. Nah, di sini saya mau menjalankan multithread servernya. Server sudah berjalan, kemudian kita buat terminal baru untuk klien. Kita di sini buat untuk beberapa klien. Nah, kalau kita lihat di chat log-nya, di sini ada 3 klien yang masuk. Nah, pertama kita coba, semisal di sini ada P, ini klien A, dan nah di sini masuk dari chat ping milik klien A, kemudian kita klik B, ini klik C, nah itu masuk semua teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lihat lognya di server. Kemudian kita lanjut berikutnya di multithread. Kita lanjut di Asensio server. Nah, di mana Asensio server ini beda dengan multithread. Server ini berjalan pada satu thread tunggal yang dikendalikan oleh event loop. Nah, kita menggunakan fungsi asinkronus dengan tanda aksis def dan perintah await saat membaca data atau reader read. Nah, ketika server memulai await, event loop akan langsung beralih melayani klien lain tanpa harus menunggu waktu untuk menunggu atau membuang waktu untuk menunggu. Nah, kalau misal kita coba ke terminalnya, ini yang punya multithread kita hapus dulu. Nah, kita jalankan milik Asensio server. Kemudian kita berikan kliennya. Nah, di servernya sendiri, di sini ada 3 klien yang terhubung. Nah, kemudian kalau kita misal pilih hitung, nah, server ini akan menghitung loop yang terjadi. Jadi, di mana di sini, sebentar. Nah, ini ketika kita mengetikkan perintah hitung, CPU mulai penghitungan berat atau looping sebanyak ini, sekitar 50 juta kali. Nah, sebenarnya kalau misal kita ketikkan hitung seperti ini, contoh, ini kita ketikkan hitung di server, di klien A. Kemudian kita ingin kirim pesan milik B.
sebenarnya pesan dari B ini tidak bisa terkirim atau ini event loop sempat membeku. Tapi karena teknologi komputer sekarang lebih cepat, jadi penghitungan 50 juta ini dapat selesai dalam beberapa detik. Seperti itu. Jadi itulah kenapa kok pesan B itu dapat terkirim padahal kita tadi mengetik pesan hitung di A. Nah, kalau kita lihat di lognya, nah ini ada CPU task memulai penghitungan berat. Nah, ini adalah perintah milik A tadi. Di A kan kita request untuk hitung. Nah, itu kan menghitung terus tuh loop. Sedangkan di B tadi kita kirim pesan. Kebetulan pesannya tadi terkirim setelah loopnya sudah terhenti. Sebenarnya kalau loopnya ini belum terhenti, pesan B ini akan keblok atau membeku seperti itu. Nah, dari eksperimen tadi kita bisa menyimpulkan di mana multithread ini memiliki kapasitas yang lebih boros terhadap memori. Karena di setiap klien milik multithread itu membutuhkan resource dari thread itu sendiri. Namun, multithread lebih aman jika ada satu fungsi berat yang belum dioptimalkan karena tidak akan membuat seluruh server macet total. Nah, jadi kalau misal ada fungsi berat, multithread ini tetap bisa berjalan karena tidak akan mengganggu jalannya server itu sendiri. Sedangkan pada Asensio ini memang benar lebih hemat di RAM atau CPU-nya karena hanya menggunakan satu thread saja. Namun di Asensio ini lebih ideal untuk aplikasi real-time chat. Nah, jadi Asensio ini lebih oke atau ideal digunakan pada aplikasi real-time chat skala besar yang didominasi oleh proses kirim dan terima saja. Nah, dengan catatan kita harus menghindari komputasi berat atau penghitungan ini tadi atau loop yang sangat berat di dalam event loop utama. Kenapa begitu? Karena kalau misal loop beratnya ini berjalan, karena ini sistemnya menggunakan satu thread, maka thread lainnya atau klien yang lainnya tidak bisa mengirim pesan atau macet, akhirnya membeku seperti itu. Karena ini tadi pada proses praktiknya penghitungannya sangat cepat, maka pesannya dapat terkirim. Nah, apabila kita menemukan suatu kondisi di mana loopnya ini terlalu berat, nah maka pesannya ini akan membeku, seperti itu. Sekian demonstrasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.